Ya, terima kasih tadi sudah membantu. Ayatnya gimana bunyinya depan itu? Walladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'al adzab wa taqatta'at bihim al-asbab. Yang itu, Bang. Apa tadi depannya? Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat Iya, azab. bunyi Arabnya gimana depannya tadi? Kelewat. Idh tabarra'a Id alladzina tabarra tubi'u. allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ya. Ya, tentang tanggung jawab dan kondisi di neraka. Ini tema yang kalau kita dalami ternyata nggak sepele gitu. Cuma kita sering mendengar selama ini. Jadi seolah-olah menjadi satu kebenaran umum. Gitu. Termasuk nanti kan kita baca di Tabatabai seolah-olah itu sudah final gitu tentang bunyi literal ayat Al-Quran. Jadi tentang siksa neraka ya, tajassumul a'mal itu kan kondisi terjisimkan atau dalam tanda kutip ya, termaterialkan amal-amal kita. Bahwa siksa itu sesungguhnya bukanlah penimpaan dari subjek di luar kita, tetapi itu perwujudan atau realisasi dari amal perbuatan kita. Kan maksudnya gitu tajassumul amal yang diyakini dalam Syiah dan sebagian di Ahlus Sunnah. Oke, kita lihat teksnya. Mizan. Ya ini kan. Bahsun falsafin akhar, mas'alatun qita'il azab wal khulud mimma ikhtalafa fihi anzarul bahisin min haitsun nazarul aqliyu wa min jihati az-zawahiril lafziyati. Ya, isu tentang keberakhiran siksa, ya azab ya siksa dan kekal dan kondisi kekal di neraka itu adalah di antara isu yang diperdebatkan dalam atau oleh pandangan para peneliti secara rasional dan secara tekstual. Artinya secara tekstual diperdebatkan apakah betul Al-Quran menyatakan memang ada kekal, siksa kekal dan neraka yang kekal, itu apakah betul didukung secara tekstual, masih diperdebatkan. Juga secara rasional, apakah betul secara rasional itu bisa dibuktikan bahwa ada siksa yang abadi dan ada neraka sebagai tempat ya, sebagai place yang abadi juga. Waladhi yumkinu ayyuqala amma min jihatiz zawahir fal kitabun nassun fil khulud. Kata Toba-Tobai ya, kalau secara literal, secara tekstual, Al-Quran itu menegaskan keabadian ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Was sunnatu min turuqi a'immati ahlil bait mustafidatun fi. Sementara tradisi ya, sunnah dalam melalui jalur ahlul bait mustafidah. Mustafidah itu melimpah. Mustafidah itu satu term untuk menunjukkan kuantitas di bawah mutawatir. Itu tidak mutawatir harusnya. Waqad warada min ghairi tariqihim akhbarun fil inqita' wa nafil khuruj. Wa hiya matruhatun bi mukhalafatil kitab. Sementara dari jalur selain Ahlul Bait ada riwayat-riwayat yang menunjukkan keberakhiran, siksa ya, dan ketidakkekalan. Wahia, semua riwayat itu matruhatun, harus ditolak bi mukhalafatil kitab karena menyelisihi atau berlawanan dengan Al-Qur'an. Ya ini yang saya pikir tadi saya katakan kita sering mewarisi satu kebenaran yang kita terima secara seolah-olah itu kebenaran umum itu karena sering kita dengar. Dua hal yang berbeda itu harus kita sadari dulu bahwa beda menyatakan neraka kekal abadi dengan menyatakan siksa di neraka kekal abadi itu dua hal yang berbeda. Jadi nggak sama. Jadi wa ma hum bi kharijina minan nar itu hanya menyatakan bahwa orang atau ahli neraka tidak keluar dari neraka. Bukan selamanya disiksa di neraka. Ini saya kira
ayat yang dikutip ini tidak mendukung posisi toba-tobai gitu, untuk menyatakan bahwa siksaannya kekal abadi. Kemudian terburu-buru harus menyatakan riwayat yang berbeda, matruhatun bi mukhalafatil kitab. Dianggap singkirkan saja karena berlawanan dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Menyatakan berlawanan itu juga, ini yang saya sebut terburu-buru. Oke, kita lanjutkan dulu. Wa amma min jihatil aqli faqad zakarna fi ma taqaddama min al-bahsi fi zaili qoulihi ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Anal istidlala ala khususiyyati ma ja'a bisyar'u fil ma'ad dan seterusnya ya. Ketika membahas wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin, ini sudah kita bahas waktu itu bahwa akal itu tidak bisa membuktikan apakah ada neraka yang sifatnya abadi, apakah tidak. Akal juga nggak bisa membuktikan apakah betul ada siksaan yang sifatnya abadi atau enggak. Itu akal nggak bisa membuktikan karena tidak cukup premis untuk sampai ke sana. Akal itu partikular, jadi untuk sampai ke sana nggak bisa. Maka yang tersisa adalah tasdiqu ma ja'a bihin nabi as-shadiq. Yang tersisa adalah membenarkan atau menerima saja data yang disampaikan dari nabi. Oke. Jadi untuk memastikan apakah siksa neraka itu abadi atau enggak, apakah ada yang namanya neraka itu abadi atau enggak, harus bersandar pada wahyu, ya. Dari teks Al-Quran maupun hadis, bukan dari akal. Karena akal nggak punya cukup premis untuk sampai ke sana. Oke, sementara kalau dilihat dari segi kondisi ruh yang pernah kita diskusikan waktu itu, bahwa hanya ada dua kondisi yang akan dialami oleh roh, ya, yaitu kondisi bahagia dan kondisi sengsara atau menderita. Kalau Anda masih ingat, itu mungkin dua pertemuan sebelumnya atau ketiga, saya lupa ya. Jadi ketika ruh itu menggapai satu malakat, ya, satu malakah, maka dia menjadi satu identitas baru. Nah, kata toba-tobai di sini akan kita diskusikan sebentar. Nikmat dan azab yang bersifat rasional itu yang dialami oleh jiwa secara abstrak, ya, atau jerut, ya, dan takhalluk, ya, secara internalisasi, itu akan menimbulkan satu kondisi. Jadi kalau jiwa itu mengakomodasi atau mengubah dirinya dengan malakat, dengan habitus yang sifatnya baik, maka dia akan selaras dengan itu, sesuai dengan itu, berkorespondensi, dan karenanya menghasilkan kondisi yang baik. Tetapi kalau dia memupuk atau membentuk di dalam dirinya sesuatu yang sifatnya jelek, maka kondisi yang dialami adalah buruk. Nah, diskusi kita sebetulnya kemarin yang saya sampaikan, kritik saya waktu itu, apakah nature dari roh ini apa sebetulnya pada mulanya gitu ya? Apakah kosong gitu? Sehingga kalau orang beriman, orang menanamkan satu pemikiran yang baik, tetapi berbuat jahat, maka kita sebut itu sebagai satu surah yang qasriyah, yang paksaan, tidak mengikat. Jadi kalau ada orang, gampangnya begini, kalau ada orang beriman tapi bermaksiat, ya, maka maksiat atau dosa dia itu sifatnya qasri. Qasri itu paksaan atau luaran. Maka dia bisa mendapatkan syafaat atau ampunan waktu itu, yang kita diskusi begitu. Sementara kalau tidak beriman, maka dia dianggap tabiat sanawiyah, ya, second nature, atau tabiat baru, ya, satu nature baru yang ini nggak bisa diubah gitu. Jadi kalau sudah orang beriman, maka dia bisa diubah, bisa diampuni, bisa digodok dalam neraka, lalu keluar dari neraka menjadi masuk ke surga. Sementara kalau nggak beriman, dianggap ini sepenuhnya hasil dari realisasi jiwa. Ini yang menurut saya agak bermasalah di situ. Oke. Wa inna makanat. Ini harusnya wa amma, ya. Atau wa anna makanat.
Harusnya wa amma, bukan wa anama. Wa amma in kanat min hadhihi suwaron ghairu rasikhatin li nafsi wa ghairu mula'imatin li dzatiha fa innaha satazul. Oke. Jadi kalau form atau surah itu sifatnya tidak rasikhah, ya, tidak mendalam dan tidak sesuai dengan zat jiwa itu, fa innaha satazulu, maka dia akan hilang. Li'annal qasra la yakunu daimiyan wal aksariyan. Wa hadhihi nafsu hiya nafsus sa'idatu dzatan wa 'alaiha hay'at syaqiyah. Oke, jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau dasar jiwanya itu adalah baik, dalam arti dia beriman, kemudian dia berbuat dosa, maka dosa itu tidak abadi, dia bisa bisa hilang gitu ya. Kan nafsil mu'minati al-mujrimati, seperti jiwa orang beriman yang berbuat dosa. Wa ammal hay'atur radi'atu allati rasakhat fi nafsi hatta sarat suwaron au kas-suwari al-jadidati tu'ti lisyai' naw'iyatan jadidatan kal insanil bakhil. Adapun kondisi-kondisi buruk ya, malakah yang buruk yang lalu mengubah jiwa sehingga membentuk satu form baru, satu bentuk baru, atau seperti bentuk baru, tu'ti lisyai' naw'iyatan jadidatan, sehingga dia menghasilkan satu spesies baru bagi manusia misalnya, atau satu sifat baru, misalnya bakhil. Allazi sara al-bukhlu suratan li insaniyatihi kama sara nutku li hawaniyatihi. Kata Tabatabai misalnya bakhil ya, orang yang pelit. Maka aspek kepelitan ini menjadi satu identitas yang tidak bisa diubah gitu kata dia. Saya nggak tahu ya apakah betul ya. Karakter penakut, ya, pelit, fobia dan sebagainya itu, pemabuk misalnya, itu ada satu sifat yang menjadi satu nawa jadid, satu spesies baru, satu sifat baru yang itu identitas bagi jiwa kita. Jadi misalnya ada orang dengan asumsi bahwa ruh itu netral ya, nggak baik, nggak buruk. Terus orang menanamkan sifat pelit ke dalam dirinya, maka sifat pelit ini betul-betul nggak bisa diubah selamanya. Apakah begitu ya? Saya kok ragu gitu. Nah, kata Toba-Tobai ini yang membuat orang menjadi tersiksa di neraka. Atau tajassumul amal itu ini. Jadi bukan Allah menyiksa dia, tapi karena kitalah yang mengubah jiwa kita sehingga menjadi pelit ya, atau menjadi berdosa dan sebagainya. Maka kalau sudah surah dari nafas kita itu adalah surah nafas yang bakhilah, nafas yang pelit, maka dia selamanya begitu, nggak bisa diubah gitu. Ini yang saya kira tidak konsisten dengan yang sebelumnya. Tapi kalau orang menyatakan iman, maka dia berbuat dosa tidak dianggap sebagai rasikhah gitu. Bisa dihapus lewat syafaat, lewat istighfar dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak beriman, lalu ini menjadi satu surah yang jadidah gitu, yang baru dan selamanya begitu. Jadi orang yang tersiksa di neraka, jadi orang yang disiksa ini sebenarnya bukan disiksa tapi tersiksa. Jadi kalau kita mengubah form ya, nafas kita menjadi pelit ya, atau menjadi penipu dan sebagainya, maka dia selamanya begitu. Maka orang yang di neraka dia akan tersiksa karena kondisi dia memaksa atau meniscayakan kondisi ketersiksaan. Ini disebut sebagai tajassumul a'mal. Jadi bukan Allah yang campur tangan lalu menyiksa dia, bukan. Tetapi kitalah sesungguhnya yang mengubah surah dari nafs kita, sehingga ketika masuk neraka, dia selamanya tersiksa. Abadi. Abadi betul-betul, kira-kira gini, abadi itu Anda membayangkan satu time, satu waktu yang tidak ada ukurannya, itu namanya abadi. Jadi kalau Anda membayangkan sejuta-juta tahun kali sejuta-juta tahun terus sampai segitu, itu belum abadi. Jadi abadi, yang disebut abadi betul-betul tanpa limit, tanpa batas. Jadi bisa dipahami ya, argumen yang dia pakai itu begitu. Seperti ini analogi seperti orang yang mengalami apa tadi? Kabus mustamir ya, depres. Meskipun depresi pun ada obatnya ya, bisa diobati ternyata itu. Ya. Depresi kan tidak pernah continue. Depresi itu selalu dalam kondisi-kondisi tertentu. Depresi itu katanya dilahirkan oleh jiwa. Betul, itu persepsi jiwa sendiri gitu. Tapi juga ada
trigger dari luar sebetulnya. Jadi bukan sepenuhnya muncul dari diri sendiri gitu, tapi ada faktor luarnya. Oke, dengan asumsi samalah, dengan asumsi anggap saja itu sama gitu. Maka orang yang depresi memang dia ketakutan atau orang fobia ya, fobia yang hyperfobia, dia ketakutan itu bukan karena ditakut-takuti orang, tapi karena persepsi dia. Dia membangun satu citra, satu imaji tertentu, terus dia ketakutan dengan imaji itu. Jadi gambarannya kira-kira gitu, untuk menjelaskan bagaimana orang tersiksa di neraka kok abadi. Oke, itulah yang argumen yang dipakai oleh teman-teman. Dan dia juga menyadari bahwa ada keberatan-keberatan dari orang-orang nanti yang akan dia bahas di sini. Oke. Ada 5 ya kalau nggak salah ya. Berapa tadi disebut oleh? 5. Ada 5 ya. Oke, yang pertama ini tentang rahmat. Tapi kira-kira poin saya begini dulu. Apa namanya? Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa menyatakan siksa abadi atau neraka itu abadi secara tekstual itu bukan satu hal yang disepakati gitu. Jadi saya kira poinnya ini dulu ya. Jadi bahwa Al-Quran itu tidak serta-merta bisa kita pahami menyatakan bahwa siksa di neraka itu abadi atau bahwa kondisi neraka itu abadi. Oke, ya. Ini ada karya Ibnu Taimiyah ya. Maksudnya kan Ibnu Taimiyah itu kurang salafi apa? Kurang salafi apa? Dia nulis buku, ini sudah ditahqiq, muncul ya di layar ya. Muncul. Oke, Ar-Raddu 'ala man qala bi fana'il jannati wan nar wa bayan aqwal fi dzalik. Bantahan untuk orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu akan mengalami fana ya. Wa bayanil aqwal fi dzalika, dan penjelasan tentang opini-opini terkait. Syekhul Islam Abil Abbas Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri berpandangan bahwa nanti siksa di neraka tidak abadi, tidak efektif. Ada masa berakhir. Tetapi surga dan neraka itu tidak akan fana. Buku ini membantah pandangan Jaham bin Safwan dari seorang teolog ya, dari Jahmiyah itu ya, yang menganggap bahwa surga dan neraka juga akan kehilangan keabadian, jadi akan hancur. Kalau kata Ibnu Taimiyah enggak, dia tidak hancur, tapi efektivitasnya yang akan hilang. Ini sama pandangan Ibnu Arabi. Ada banyak pandangan dan dia di sini dikutip dari pandangan-pandangan sahabat, riwayat dari para sahabat, dari tabi'in yang menyatakan bahwa nanti itu berakhir gitu. Surga dan nerakanya abadi. Ini mungkin sepakat dengan Tabatabai ya. Tetapi siksa dan kebahagiaan, kalau kebahagiaan neraka abadi, oke jelas, itu ada ayat pendukungnya. Tapi siksa di neraka tidak abadi, terbatas. Maksud saya ingin menyampaikan Ibnu Taimiyah itu ini begini saja, karena Ibnu Taimiyah itu kan bisa dibilang wakil dari kelompok garis keras gitu ya. Kelompok salafi yang sudah betul-betul di ujung sana lah. Dia aja bisa menyatakan begitu. Jadi kalau kita seperti Tabatabai mengatakan lalu dengan mudah mengatakan bahwa siksa secara tekstual abadi, itu menurut saya terlalu terburu-buru gitu, terlalu sembrono. Terlalu terburu-buru karena ya, ini ada kelompok yang tidak sedikit ya dari kalangan riwayat dari para sahabat, dari tabi'in, bahkan dari Ibnu Taimiyah gitu yang mengambil posisi yang berseberangan. Jadi saya kira terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa pandangan semacam ini harus ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Klaim Al-Quran menyatakan abadi seperti dipilih Tabatabai itu butuh penelitian lagi. Tapi kita nggak akan diskusikan ke sana ya, karena itu panjang ceritanya. Oke, pertama tentang rahmat ya. Tadi kan di sini disebutkan siksa abadi itu tidak selaras dengan kenyataan bahwa Allah memiliki rahmat yang luas dan tidak terbatas ya. Nah, ini dijawab di pertama bahwa rahmat Allah itu maksudnya bukanlah riqqatul qalbi, bukan kelembutan hati ya. Memang nggak ada yang bilang kelembutan hati. Tapi maksudnya adalah ifadatul wujud ya. Jadi memberikan wujud atau atiyah, anugerah sesuai dengan kondisi lokus penerimanya. Rahmat amah dan rahmat khasah. Oke, nggak apa-apa, gini kita lewati saja. Yang kedua apa? Yang kedua, annal azab innama yakunu azaban idza lam yula'im at-tab'a fa kaifa fayakunu qasran wala ma'na lil qasri ad-da'im fa kaifa yasihu wujudu azabin da'im. Oke. Azab itu menjadi azab kalau dia tidak sesuai dengan tabiat ya, penerimanya. Sehingga menjadi qasran, sifatnya qasri tadi itu.
Wala ma'na lil qasri ad-daimi fa kaifa yasihhu wujudu nafsin. Kalau kita katakan tidak ada sesuatu yang qasri itu tidak abadi, bagaimana kita katakan ada azab yang abadi? Ini yang kedua. Lalu dijawab di sini bahwa soal kualitas ya. Asani. Yanbaghi annahu yanbaghi ay yuharrira ma'na adami mula'amati tab'i fa innahu taratan bi ma'na adami sinkhiyah bainal mawdu' wal asar. Tidak ada korespondensi antara maudhu ya subjek dengan asar dengan pengaruhnya dan seterusnya. Oke. Terus yang ketiga apa? Ini saya harus geser-geser ya, maaf ya. Karena ke atas ke bawah. Wa mislu anal abda lam yaznib illa dzanban munqati al-akhar. Fa kaifa yujaza bi'adzabin daimin. Oke, seorang hamba itu berdosa. Tadi ini pertanyaan Angger juga ya. Orang berbuat dosa secara terbatas kok dibalas dengan siksa yang tidak terbatas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, anna ahlas syaqa la yaqsuru khidmatuhum li nizami takwin an khidmati ahli sa'adah. Tadi itu bahwa orang yang berbuat jahat pun itu juga tunduk pada sistem kosmik ya. Karena dengan adanya keburukan maka itu menjadi potensi sehingga orang bisa berbuat baik gitu. Kalau nggak ada keburukan, kalau tidak ada orang berbuat jahat, tidak ada orang berbuat baik, kira-kira begitu. Kok disiksa kekal abadi itu kan bermasalah. Terus yang terakhir, anal azab lil mutakhallifi an awamir wa nawahihi intiqamun wa la yakun intiqam illa li jabrin naqsi. Siksaan itu kalau ada orang menolak berbuat baik lalu disiksa, maka siksaan ini sesungguhnya adalah satu pembalasan. Oke. Sementara pembalasan itu kan biasanya hanya terjadi untuk menambal kekurangan. Kekurangan kan dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Dilakukan oleh orang yang mampu menutup kekurangan itu. Nah, sementara bagi Allah itu mustahil karena Allah itu maha kaya, tidak butuh penambalan apapun. Oke. Soal pembandingan waktu tadi ya, bahwa ini dosa terbatas tetapi siksanya tidak terbatas. Ini kita nggak boleh mengulang satu statement atau yang pernyataan yang disampaikan oleh orang Yahudi. Di Al-Baqarah itu ada wa qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah ya. Neraka itu tidak akan menyiksa kami kecuali beberapa hari saja. Memang betul, saya kira betul di situ bahwa memang kita harus membedakan antara kualitas dengan kuantitas ya. Jadi ini problemnya bukan pada perbandingan antara perbuatan yang sesaat ya, maksiat sesaat kok dibalas dengan siksa abadi. Jadi itu tidak relevan di situ karena ini soal kualitas bukan soal kuantitas. Yang menurut saya tepat itu adalah tadi keberatan disampaikan bahwa begini, ini asumsinya seolah-olah satu jiwa atau satu manusia itu betul-betul seluruh hidupnya itu hanya gelap, tidak ada kebaikan. Gitu. Kan begini, Anda melihat jiwa itu kan tidak bisa hanya dengan satu sifat ya. Misalnya tadi, malakah yang terbentuk adalah sifat pelit. Oke, pelit itu terlarang dalam agama. Apakah ada gitu ya jiwa itu yang manifestasi dari keseluruhan keberadaannya itu hanya pelit gitu? Saya kira nggak ada, kan jiwa itu macam-macam segmentasinya ya. Jadi mungkin ada orang yang sangat pelit luar biasa kikir ya. Ada orang sangat jahat tidak peduli dengan orang ya. Tetapi dia ada kepedulian ada kasih sayang dalam dirinya, selalu ada setitik cahaya yang relate kepada sesuatu yang lain. Misalnya kepada binatang ya. Kan itu kebaikan. Nah, dengan asumsikan saja bahwa jiwa itu sepenuhnya ya, kecuali satu bagian, sepenuhnya adalah keburukan. Sudah terbentuk identitas yang jahat ya. Tetapi ada satu titik terang, satu cahaya yang di situ dia berbuat baik atau dia punya kasih sayang kepada binatang. Ini kebaikan atau bukan kalau Anda saya tanya? Gimana? Diam aja. Kebaikan, Ustadz. Nah, kalau memang Anda menyatakan itu kebaikan, bagaimana kita menghadapkannya dengan kenyataan bahwa dia akan disiksa secara abadi atau tersiksa secara abadi karena jiwa dia seolah-olah kehilangan yang kebaikan ini. Padahal kita katakan tadi ada kebaikan.
Jadi saya kira klaim-klaim begini itu tidak gampang ya, karena begini, kompleksitas sifat jiwa manusia itu tidak merefer hanya kepada satu dan dua sifat saja gitu. Pezina, pemabuk, pembohong, pendusta misalnya ya. Misalnya begitu. Kan dalam psikologi kita tahu kompleksitas jiwa itu kan macam-macam ya. Jadi orang boleh jadi sangat jahat ya. Di beberapa sifat ya. Tetapi di sifat lain enggak gitu. Nah, kalau kita katakan bahwa tajasumul amal itu adalah manifestasi realisasi dari sifat-sifat tadi, maka bagaimana dengan sifat yang baik-baik ini yang ada juga di dalam nafs tadi itu? Ini kan problem gitu. Ini problem. Kemudian kalau yang ini kita karena kita baca Tabatabai ya kita ikuti dia. Yang keempat, anal khidmata wal ubudiyata aidan mislur rahmati ala kismain. Ubudiyah amah wa huwa al khudu wal infial al wujudi an mabda'il wujud. Wa ubudiyah khassah wa huwa al khudu wal inqiyad fi siratil hidayah ila tauhid. Wa likullin minal kismaini jazaa'un yunasibuhu wa asarun yatarattabu alaihi wa yakhussuhu minar rahmati. Fal ubudiyatul amatu fi nizami takwin jazaa'uhu ar-rahmatu al-amah. Oke, kalau menurut Tabatabai tadi ada bahwa orang berbuat jahat itu juga menjadi peluang bagi orang lain untuk berbuat baik, itu kembali kepada dua kondisi kenyataan. Ada yang sifatnya amah dan khassah atau takwini dan tasri'i secara umum itu. Jadi orang yang berbuat jahat secara kosmik ya dia akan mendapat balasan secara amah dan khassah gitu ya. Maka itu tidak berkontradiksi kata dia gitu. Oke, jadi begini, kalau di dalam pandangan salah satu pandangan Ibnu Arabi ya, dan itu dianut oleh Mullah Sadra, asal dari ruh itu nature-nya adalah fitrah, itu adalah suci gitu. Dan di sini saya kira yang berbeda dengan Tabatabai bahwa kejahatan-kejahatan tadi yang menggelapkan jiwa tadi itu tidak menjadi nawa'iyah jadidah, tidak menjadi satu spesies baru yang dia mengubah identitas jiwa gitu. Jadi kalau Tabatabai dia bisa sepakat bahwa pada orang yang beriman, ya, maka ini surah yang seperti ini bisa dihapus lewat syafaat, lewat ampunan dan sebagainya. Kesan saya ya, harusnya dia bisa menerima juga bahwa kalau kita percaya pada fitrah primordial manusia itu apapun imannya nanti ya, pada dasar adalah suci ya, karena mengandung rohnya Allah yang diciperatkan di situ, maka harusnya kita juga bisa percaya bahwa ini bisa diubah juga gitu. Jadi bukan pakai standar ganda gitu, bukan pakai standar ganda bahwa kalau beriman dia menjadi qasriyah sifatnya bisa dihapus, tetapi kalau nggak beriman dia menjadi surah jadidah yang tidak bisa dihilangkan. Ini kan standar ganda saya kira. Tapi alhasil saya kira kita akan sepakat bahwa betul bahwa di sini memang dalam konteks kekal dan tidak itu kita nggak bisa kecuali mengacu kepada teks ya, karena ini akal nggak bisa menjangkau itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa terlalu terburu-buru kalau menyatakan bahwa secara tekstual Al-Quran itu menyatakan siksa dan neraka sendiri adalah abadi. Kalau neraka abadi itu bisa didukung, ada banyak sekali ayat, dan saya setuju dengan itu bahwa neraka memang abadi. Tetapi siksa itu bukan neraka, jangan lupa ya. Jadi siksa itu bukan neraka. Kecuali Anda naturalis ya, kecuali Anda naturalis, kita akan mengatakan demikian. Tetapi kayak kata Ibnu Arabi bahwa surga dan neraka itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa ada nikmat atau ada siksa di sana. Itu hal yang berbeda. Surga digambarkan punya nikmat itu karena didukung oleh ayat-ayat lainnya. Sebagaimana neraka digambarkan punya siksa atau mengandung siksa, itu karena dikonfirmasi oleh ayat-ayat lainnya. Bukan bahwa secara inherent otomatis yang disebut siksa, disebut neraka adalah siksa atau surga adalah kenikmatan. Enggak demikian. Sebagaimana api ya, tidak serta-merta menjadi panas gitu. Ini soal naturalisme. Jadi kalau pandangan Anda adalah naturalis bahwa sesuatu itu otomatis demikian, maka Anda boleh berpendapat demikian. Tetapi teks Al-Quran yang dianut oleh kelompok yang menyangkal, dipahami bahwa tidak serta-merta. Misalnya begini, ada penggambaran bagaimana neraka dan surga itu punya waktu yang abadi. Mada matis samawati wal ard ya.
surga misalnya. Kenikmatan di surga itu digambarkan sangat panjang sekali. Mada mati samawati wal ard. Sepanjang atau seabadi langit dan bumi. Tentu kita tahu langit dan bumi itu terbatas. Tapi ungkapan itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keabadian ya. Mada mati samawati wal ard. Karena kita nggak pernah tahu usia langit dan bumi. Neraka juga begitu. Mada mati samawati wal ard ya. Sepanjang usia langit dan bumi. Bedanya nih, kalau di surga lanjutannya adalah ato'an ghairu majdzuz, sebagai satu karunia yang tidak ada habisnya. Sementara kalau yang neraka nih, ya, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma dama samawati wal ardh. Orang-orang yang bahagia itu dia kekal di dalam surga ma dama samawati wal ardh, sekekal langit dan bumi, ato'an ghairu majdzuz, sebagai satu anugerah yang tidak ada habisnya. Wa ammal ladzina syaqu fa fin nar. Sementara yang celaka itu dia akan ada di neraka, khalidina fiha ma dama samawati wal ard. Dia kekal di dalamnya sekekal langit dan bumi. Bedanya nih, kalau tadi yang surga itu ato'an ghairu majdzuz, yang neraka Allah berfirman illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu berkehendak lain. Jadi Anda bayangkan atribusi yang digunakan oleh Allah untuk menyebut surga dan neraka itu berbeda. Jadi tidak otomatis gitu. Saya ingin katakan bahwa tidak. Ayat ini bicara bahwa kalau orang yang bahagia di surga itu abadi lama sekali, betul-betul ato'an ghairu majdzuz, tanpa habisnya. Tapi untuk yang neraka, orang yang tersiksa di neraka tadi, illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu berkehendak lain. Maka tidak mutlak. Ini hanya poin-poin yang harus kita jadikan sebagai starting point. Jadi Anda nanti kalau mau membahas secara serius atau menulis tentang ini silahkan, tapi pertimbangkan argumen-argumen itu. Itu hanya sebatas saja ya, ada banyak sekali. Ada banyak yang dipakai, misalnya muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu dalam Hadil Arwah kitab dia, itu menyebut sekitar, saya lupa, 24 atau 30 argumen untuk menunjukkan posisi ini. Posisi tentang keberakhiran efektivitas siksa. Juga Ibnu Arabi di Futuhat tersebar, nanti di Mulla Sadra ada dipakai itu. Jadi kira-kira itu ya poinnya. Jadi saya ringkaskan saja. Kalau berdasarkan yang dianut oleh Tabatabai, ya, siksa dan neraka itu kekal abadi, ya. Jadi orang tidak disiksa, tapi orang tersiksa karena dianggap dia membentuk satu hayat, ya, satu kondisi yang mengubah identitas jiwanya. Jadi jiwa lah, kita lah, karena kita sering berbuat dosa, sehingga hati kita hitam, ya, gelap, jiwa kita kotor, maka dia tersiksa, bukan disiksa, dia tersiksa sendiri karena memang itu tajasumul amal. Bedanya, kalau beriman, ini berpeluang sampai habis siksaannya, tetapi kalau tidak beriman, ya terus abadi, selamanya begitu, entah sampai kapan, nggak ada akhirnya, juga abadi. Tapi sebagian penafsir yang lain, Ibnu Taimiyah, Ibnu Arabi, Mulla Sadr dan sebagainya, bilang ada akhirnya. Ada yang bilang siksa neraka, surga dan nerakanya habis. Tapi mayoritas yang di posisi ini bilang enggak. Surga dan neraka tetap abadi, tapi siksa itu yang tidak abadi, yang akan kehilangan efektivitas. Saya kira itu ringkasan dari saya. Argumen-argumennya panjang, nanti Anda kalau mau Anda belajar secara khusus lah ya, bukan dalam mata kuliah semacam ini. Terima kasih, silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Nggak ada suaranya ini. Itu ada yang nanya lewat chat, Ustaz Haryanto. Tersiksa oleh dirinya sendiri. Kayak tadi itu, misalnya Anda jatuh cinta ya pada seorang perempuan. Ini laki-laki yang nanya kan? Oke. Anda jatuh cinta pada perempuan. Sangat kuat dorongan itu. Tapi Anda nggak punya keberanian untuk menyampaikannya, mengatakannya, mengutarakan itu kepada orang yang Anda cintai. Anda tersiksa nggak perasaan Anda itu? Coba yang ada Zat, nyari Zat. Ada tuh apa? Tersiksa nggak? Tersiksa. Ya kira-kira begitu. Jadi nggak ada yang menyiksa Anda kan? Tapi
karena Anda punya satu harapan besar dan tidak memiliki keberanian untuk menyatakan Anda tersiksa. Kira-kira begitu. Gambaran ketersiksaan di neraka itu begitu. Jadi kitalah yang membuat jiwa kita kotor, sehingga tajassumul a'malnya, ya asar yang muncul dari kegelapan jiwa kita adalah ketersiksaan. Bukan Allah balas dendam terus kita disiksa, dihajar, nggak begitu. Itu jawabannya kalau Anda mau contohnya. Penyesalan. Ya salah satunya penyesalan. Kan di Al-Quran begitu kan, yang digambarkan orang-orang itu nanti menyesal. Tapi kan percuma, udah nggak bisa lagi. Lebih dari penyesalan ya. Itu kan kondisi ruhani, kondisi atau gamanya psikologis lah ya. Kalau mungkin agak sulit membayangkan rohani, ini psikologis. Penyesalan, terus kemudian ada kadang penyesalan itu mengantarkan orang pada satu trauma yang tinggi, terus kita betul-betul ada kepedihan dalam hati. Misalnya saya nggak tahu mungkin ada atau enggak, ada di antara kalian misalnya yang pernah nakal gitu ya, pernah nakal di masa muda, ya Anda sekarang masih muda sih, atau mungkin udah tua ya. Saya pernah nakal, diingetin orang tua nentang gitu ya, nentang terus satu titik bapak atau ibu sudah meninggal, terus Anda merasa belum bisa berbuat baik nanti setelahnya tuh, dan orang itu sudah meninggal, itu ada penyesalan, ada penderitaan di situ, penderitaan bahwa saya belum bisa memberikan yang terbaik pada orang tua saya. Biasanya ada orang-orang yang sering mengalami itu. Saya punya beberapa kenalan yang ya sudah punya anak berapa gitu, dia sering teringat oleh satu kondisi bahwa dia itu belum pernah akur dengan bapaknya ketika masih hidup karena bapaknya itu pembawaannya agak keras gitu, jadi tidak dekat dengan anak-anaknya. Tapi bagaimanapun hubungan dengan anak dengan orang tua kan nggak begitu. Jadi ketika sudah meninggal pasti ada penyesalan. Dan sering ini menghantui begitu, tersiksa dengan kondisi itu. Nah, Ustaz. Saya kira banyak contoh sekali ya dalam kehidupan soal ini. Banyak Ustaz. Halo. Ya. Banyak Ustaz. Tadi menurut Ibnu Taimiyah siksa dalam neraka itu tidak kekal. Terus neraka itu yang kekal. Nah, terus ada pendapat lain tadi bahwa orang yang jahat tapi beriman bisa diampuni. Dan yang jahat tapi tidak beriman tidak diampuni. Terus orang yang tersiksa di dalam neraka ini orang yang tidak beriman. Siksanya di dalam neraka otomatis bakal jadi kekal, gitu kan Ustaz? Nah, jadi pertanyaannya yang mana yang benar? Di sini kayak ada kontra gitu antara pendapat yang satunya sama pendapat Ibnu Taimiyah. Saya masih bingung di situ, Ustaz. Ya, jadi begini, ini ada banyak macam pandangan. Jadi kesimpulan Ustadz gimana gitu? Bukan kesimpulan ya, ringkasan ya. Karena kayak sini itu kan kesimpulan Ustadznya gimana? Suara saya dengar nggak? Dengar. Oke, jadi begini, bukan kesimpulan, ringkasan saja. Karena ini kan nggak final masalah kayak gini. Ini bukan sesuatu yang sifatnya final ya, pandangan kayak begini. Jelas nggak suara saya? Halo? Suara saya jelas nggak? Kayaknya lost connection saya. Halo? Suara saya jelas? Ya jelas, Ustaz. Oke, saya ulang ya. Jadi bukan kesimpulan, saya ingin meringkaskan saja. Ada pandangan yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu akan fana atau hancur. Pandangan Jaham bin Safwan. Banyak yang menolak ya. Tapi lalu ada pandangan yang menyatakan bahwa yang
yang fana itu bukan surga dan neraka, ya, tetapi siksa di neraka. Surga abadi, kenikmatannya abadi, neraka abadi, tetapi siksanya tidak abadi. Ada yang menyatakan bahwa surga abadi, nikmat abadi, neraka abadi, siksanya abadi. Nah, tobat-tobai di situ. Sorry, tadi hilang lagi internetnya. Saya ulang ya. Halo, dengar nggak? Dengar, Ustaz. Halo, halo. Oke, Tadi saya keputus sampai mana tadi? Keputus sampai mana? Ya, ini Simpulan. awal. Sampai mau dari menjelaskan. awal Ustaz. Dari awal? Iya, Dari Gini, bukan Ustaz. kesimpulan tapi Ini ringkasan bukan gitu, Ustaz. kesimpulan. Ya, saya ulang gini aja deh dari. Ya, ada yang menyatakan bahwa surga abadi, kemudian nikmatnya abadi, neraka abadi, tetapi siksanya nggak abadi. Ada yang bilang surga abadi, kenikmatan abadi, neraka abadi, dan siksanya juga abadi. Nah, tobat-tobai di situ. Nah, sekarang itu kan soal place-nya, soal tempat dan kondisinya. Kalau sekarang soal subjeknya. Nah, bagaimana dengan orang yang masuk ke sana? Orang yang masuk ke sana itu, menurut tobat-tobai itu bukan disiksa, tapi dia tersiksa. Ada beberapa kategori. Pertama, ya, kalau dia tersiksa, kalau gini aja, kalau dia beriman, ya, latarnya baik, tetapi dia berbuat dosa, maka dia masuk neraka. Cuman tidak abadi. Nanti selesai siksanya dia masuk surga. Kalau tidak beriman, ya, latar jiwanya itu jahat, maka dia masuk neraka dan abadi. Abadi itu bukan berlawanan dengan prinsip keadilan Tuhan. Jadi tidak berlawanan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menyiksa dia, tapi dia tersiksa. Karena dia membentuk jiwanya menjadi hitam, menjadi kotor, sehingga dia mengalami ketersiksaan. Ini disebut tajassumul a'mal. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya, ini terlepas soal kualitas argumen masing-masing ya. Ini ringkasannya aja begitu. Sementara kelompok-kelompok lainnya, terutama di Sufi ya, terus di tingkat paling ekstrimnya, nanti semua manusia pada akhirnya akan selamat dari siksa. Semua, nggak cuma yang Islam, apalagi yang Islam kan. Kalau yang Islam, kalau orang umat Nabi Muhammad lah ya, itu semua sepakat yang bertauhid, nanti pada akhirnya bahkan yang masuk neraka pun nanti akan keluar dari neraka. Jadi diskusi kita itu lebih pada keabadian yang ada di neraka. Ada yang bilang tetap abadi karena dia ketersiksaan. Ada yang bilang nanti efektivitas nerakanya sudah hilang. Jadi tetap di neraka, tapi dia nggak tersiksa. Dia nyaman di sana, enjoy. Kalau Anda ingin membayangkan misalnya begini, tukang sampah gitu ya. Tukang sampah. Kita kalau ada mobil bak sampah atau apa itu kan kena baunya aja, Masya Allah gitu ya. Tapi ada orang-orang yang karena sudah terbiasa dengan itu, dia kehilangan rasa sakit saat menghirup aroma sampah. Sakit dalam arti dia tidak menyukai. Jadi dia oke-oke aja gitu. Perokok misalnya ya. Perokok itu kalau masuk ruang ber-AC nggak nyaman. Karena dia mengubah dirinya gitu. Itu contoh. Contoh untuk menggambarkan bagaimana nanti kok ada orang di neraka tapi nggak tersiksa. Ya. Tapi semua ini spekulasi ya. Jadi semua ini spekulasi berdasarkan teks-teks penafsiran terhadap ayat. Nggak ada yang tahu betul kayak apa sebenarnya maunya Gusti Allah itu kita nggak tahu. Tapi kita mencoba memahami dengan husnuzon masing-masing. Itu ada yang chat lagi apa ini? Enggak, tadi yang saya sampaikan soal kekal itu soal sifatnya. Jadi neraka dan surga sebetulnya itu tidak otomatis membuat kita berpikir tentang
kenikmatan yang kekal maupun siksaan yang kekal. Ya. Jadi kata neraka, nar, kemudian kata surga, jannah, itu tidak otomatis merefleksikan gambaran tentang adanya siksa yang abadi maupun kenikmatan yang abadi. Jadi dari mana kita tahu bahwa surga itu punya kenikmatan di dalamnya dan abadi? Dari ayat Al-Quran. Jadi andaikan Al-Quran cuma nyebut ada namanya surga, itu tidak otomatis kita pahami bahwa di dalam surga itu ada kenikmatan sifatnya abadi. Jadi yang membuat kita paham bahwa kata surga itu mengandung di dalam dirinya ada kenikmatan yang abadi, itu karena ada penjelasan, ada narasi dalam Al-Quran. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma dama samawati wal ard. Nanti Anda cari, saya lupa itu surat apa. Bahwa orang-orang yang bahagia, yang selamat nanti mereka akan ada di surga khalidina fiha ma dama samawati wal ard. Kekal di dalam surga selama langit dan bumi. Ini untuk menggambarkan panjang ya. Lalu Allah menyambung dengan ata'an ghairu majzuz, sebagai bentuk karunia dari Allah ghairu majzuz, yang tidak terbatas. Tidak terbatas artinya dia tidak ada akhirnya. Dari sini kita tahu bahwa sifat bahagia di dalam surga itu tidak ada batasnya. Neraka pun begitu. Kita nggak pernah tahu neraka itu ada siksa atau enggak di dalamnya. Kecuali karena ikhbar, pemberitahuan dari Allah. Allah berfirman, wa ammal ladzina syaqu fa fin nari khalidina fiha. Orang yang celaka dia masuk neraka, kekal di dalamnya mada mamatis samawati wal ard. Sama dengan surga ya. Sampai di situ sama. Khalidina fiha mada mamatis samawati wal ard. Kekal di dalamnya sepanjang atau selama usia langit dan bumi. Ini untuk menggambarkan keabadian. Kalau cuma sampai situ tok saja ya. Misalnya surga dan neraka sama-sama ayatnya cuma bilang sampai khalidina fiha mada mamatis samawati wal ard. Itu kita nggak bisa membayangkan betul-betul abadi. Nggak bisa. Kita bisa membayangkan betul-betul abadi itu karena ada imbuhan ayat ata'an ghairu majzuz, sebagai anugerah yang tidak ada akhirnya. Tapi ini hanya berlaku di surga. Kalau di neraka Allah berfirman illa ma syaa rabbuk, kecuali Tuhanmu berkehendak lain. Jadi kalau di surga itu takliknya atau sifat yang Allah atribusikan itu adalah karunia yang tidak ada habisnya. Kalau di neraka kecuali Allah berkehendak lain. Ini Anda sudah bisa menangkap harusnya itu, bahwa perlakuan Allah untuk menyebut neraka dengan surga itu beda. Kalau surga digambarkan nggak ada habisnya, kalau neraka digambarkan kecuali terserah saya lah nanti. Jadi bisa abadi, bisa tidak. Yang pasti kalau tegas abadi, itu Allah hanya sampaikan untuk surga. Atau ghairu majzuz. Kalau neraka enggak. Illa ma syaa rabbuk. Kecuali Tuhanmu berkehendak lain. Artinya bisa abadi, bisa enggak. Gitu. Jadi probabilitasnya sama. Itu maksud saya soal mutlak enggak mutlak tadi itu. Saya kira itu. Semoga bisa ditangkap. Ada yang lain? Ya Ustaz. Ini kan tadi kita bahas tentang tempatnya ya. Jadi surga dan neraka gitu ya. Sebut aja itu. Terus sekarang yang disiksa itu apanya gitu Ustaz? Kan kebanyakan dari ulama kita sendiri itu menyebutkan yang tersiksa itu raga gitu, seperti di sini kan Al-Ghazali gitu. Akan tapi jika pun kita buat perbandingan antara mana yang lebih sakit gitu, jiwa ataupun raga gitu, tentu yang lebih sakit sini itulah jiwa itu sendiri gitu. Dan permasalahannya juga tempat yang kita tuju ini tuh apa gitu. Kan sebut aja ini surga neraka itu kan tempat yang bukan materi gitu kan. Jadi jelas yang bakal kita tuju itu yang nggak materi, otomatis jiwa gitu yang tersiksa di sini, bukan raga gitu Ustaz. Ya. Nah kan tetapi di beberapa riwayat malah dikatakan raganya Ustaz. Jadi bagaimana dalam hal ini? Ya begini, kalau pertanyaan itu apa dalam arti esensi atau hakikatnya, kita nggak tahu. Ini makhluk apa toh surga neraka ini? Kayak apa? Nggak. Mahiyah ya, mahuwa, kita nggak tahu itu apa. Tetapi kalau soal fisik, jisim atau ruh saja, memang ada perdebatan. Dikesankan seolah-olah yang mengakui kebangkitan dan siksa secara fisik, itu seolah-olah fisik kita begini. Tapi nggak semuanya begitu kan. Kayak Mullah Sadra meyakini bahwa siksa nanti juga dengan fisik. Tapi kan jisimnya itu
yang sesuai dengan nasyat di akhirat. Strukturnya nggak sama dengan struktur fisik sekarang. Nantilah Anda kalau belajar skatologi khusus mungkin ketemu itu. Yang pasti saya nggak tahu ya, belum pernah mengalami semuanya dalam konteks perbandingan antara yang psikologis dengan yang fisik saja gitu. Saya kira kita pun disiksa fisik nggak pernah pada tingkat yang paling parah gitu ya. Kalau betul bisa kita bayangkan tidak ada hubungan antara kondisi psikologis kita dengan kondisi fisik kita gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa manusia itu jismaniyatul hudus rohaniyatul baqa ya, bahwa ruh itu yang mentadbir fisik kita, itu ada relasi yang tidak terpisahkan. Gimana membayangkan ada keterpisahan antara ketersiksaan secara fisik dengan ketersiksaan secara psikologis gitu. Memang gambaran-gambaran di Al-Qur'an itu beberapa menunjukkan demikian. Misalnya kata Ibnu Arabi di Futuhat itu siksaan paling dahsyat nanti di neraka itu untuk penduduk neraka itu trauma. Jadi ketika Anda tersiksa, ya, kita disiksa atau tersiksa, terus selesai, maka trauma, ketakutan akan mengalami rasa ketersiksaan kembali, itu adalah siksaan yang paling pedih. Jadi traumatik ya. Trauma, ketakutan akan mengalami ketersiksaan yang tadi, ini adalah azab yang paling pedih. Saya kira memang kalau secara teoritis kita akan mengatakan bahwa ketersiksaan rohani itu lebih dahsyat dibanding fisik itu. Dengan asumsi ini dua subjek yang berbeda, tapi kan faktanya nggak begitu kan. Fisik dengan ininya nggak terpisah. Tetapi memang fisik yang di akhirat nanti tidak sama dengan fisik yang di dunia. Setahu saya kecuali mungkin ulama-ulama yang kayak hasyawiyah ya, orang-orang pinggiran, orang-orang ahli hadis yang tidak mendalam, boleh jadi dia memang memahami fisik sama dengan fisik sekarang. Tapi kalau Anda baca buku-bukunya orang sufi, itu semula sadra, yang disebut jisim nanti, jisim di akhirat, orang disiksa di neraka atau orang bahagia di surga dengan jisim, itu jisimnya nggak sama dengan jisim yang sekarang. Seperti apa ya kita nggak tahu, karena itu nasyatnya berbeda, strukturnya berbeda. Jadi saya cuma bisa jawab sampai itu sih, karena ini kan pengetahuan yang sangat-sangat spekulatif, kita nggak tahu betul. Kira-kira begitu, Ariyanto. Masih ada atau cukup? Cukup insyaallah. Ya, udah jam 12 ini. Ya, ini tema panjang ya. Jadi ini sangat luas sekali dan agak berbahaya. Dan nanti kalau di-share ke publik nggak begitu bagus. Saya kira Anda cukup bijak lah untuk memilih mana yang tepat disampaikan, mana yang enggak. Oke, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.